Seluruh Pokemon Six Heroes telah dikumpulkan, dan sekarang Rising Voltaker sedang dalam perjalanan menuju ke Rakua. Dengan dibimbing oleh Shiny Rayquaza, mereka akhirnya sampai di pegunungan yang tingginya hampir menyentuh langit-langit. Liko dan teman-temannya yakin Rakua itu pasti ada di sekitar sini. Setelah mendarat di pulau yang terpencil ini, Dot merasa sangat kedinginan. Tidak heran karena mereka berada di pegunungan yang tinggi. Sepertinya tidak banyak orang yang tinggal di area ini, kata Frogriet. Tapi mereka berharap semoga bisa menemukan petunjuk mengenai Rakua. Dan memang itulah alasan mereka mampir ke kota Kumuri yang ada di pulau tersebut. Di sini Dot kembali mempertanyakan apakah Shiny Rayquaza benar-benar akan menuntun mereka menuju ke Rakua. Yang dikonfirmasi oleh Liko dan Roy bahwa itu memang benar. Karena Terapagos atau Pagogo juga merasakan hal yang sama. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan menuju ke bawah pegunungan, mereka akhirnya menemukan kota yang sangat indah, yang dihuni oleh komunitas manusia dan Pokemon yang bekerja untuk membangun kota tersebut. Meskipun begitu, mereka tidak merasakan adanya efek Raquarium di sini. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang anak kecil dan ayahnya yang sedang membicarakan tentang kedatangan Shiny Rayquaza, yang katanya akan membawa bencana untuk kota ini. Yuha mengaku bahwa dia melihat Shiny Rayquaza yang berkeliaran di sekitar kota dan memberitahukan ayahnya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Frogriet dan yang lainnya pun dekati pasangan ayah dan anak tersebut, mengaku bahwa mereka adalah seorang pengembara yang datang bersama dengan Shiny Rayquaza yang mereka bicarakan tadi dan menanyakan tentang tempat yang disebut sebagai Rakua. Namun sayangnya mereka tidak tahu sama sekali tentang Rakua. Apalagi Yuha juga menyuruh Rising Voltaker untuk segera meninggalkan kota ini. Bencana alam akan segera terjadi jika Shiny Rayquaza muncul, dan mereka yang telah membawa malapetaka itu ke tempat ini. Namun Roy mencoba meyakinkan bahwa Shiny Rayquaza sama sekali tidak berbahaya. Kalau begitu, Yuha menanyakan mengapa noibatnya menghilang dan belum juga ditemukan sampai saat ini. Tapi ayahnya menenangkan bahwa mungkin Pokemonnya itu sedang bermain-main di tempat lain. Meskipun sudah diperingatkan oleh ayahnya, namun Yuha tetap bersikeras untuk mengusir Liko dan teman-temannya, dan berlalu pergi meninggalkan mereka. Ayah Yuha minta maaf atas perbuatan anaknya itu, yang mana Yuha sangat percaya dengan perkataan nenek buyutnya. Nenek buyutnya itu berusia lebih dari 100 tahun, dan mengaku pernah melihat Shiny Rayquaza waktu masih muda. Mendengar ini, Frogriet dan yang lainnya pun penasaran, dan meminta untuk dipertemukan dengan nenek buyut tersebut, agar mereka bisa mendengar langsung cerita darinya. Tapi ayah Yuha mengatakan kejadiannya sudah lama sekali, dan kemungkinan sekarang nenek buyutnya itu sudah sedikit agak pikun. Frogriet pun memutuskan untuk pergi menemui nenek buyut sendirian, karena dia tidak ingin nenek buyut itu merasa terpojok dengan banyaknya orang. Makanya Frogriet menyuruh Liko dan teman-temannya untuk menjelajahi kota tersebut dan menyerahkan masalah ini kepadanya. Ketika Liko dan kawan-kawan menjelajahi kota, mereka mengira-ngira jika nenek buyut melihat Shiny Rayquaza 100 tahun yang lalu, artinya memang benar itu adalah Pokemon legendari milik Lucius. Setelah memperhatikan keadaan kota yang aman dan tentram, mereka pun penasaran mengapa penduduk setempat berpikiran bahwa Shiny Rayquaza membawa malapetaka. Sesampainya di dekat gua, mereka mendengar suara Yuha yang berteriak dan memutuskan untuk masuk ke dalam gua tersebut. Dikarenakan sangat gelap sekali, Crocalor menyalakan lampu di kepalanya untuk menerangi jalan. Sampai akhirnya mereka sampai di ujung gua, menemukan Yuha yang sedang dikejar-kejar oleh segerombolan Vibrapa, dan ikut-ikutan kabur juga melarikan diri. Sementara itu, Frogriet yang telah bertemu dengan nenek buyut, diberikan kesempatan untuk menanyakan maksud dan tujuannya datang ke rumahnya. Pertama-tama, Frogriet minta maaf atas kedatangan yang tiba-tiba ini. Pada kenyataannya, dia ingin mengetahui lebih banyak tentang Shiny Rayquaza, yang katanya nenek buyut pernah melihat Pokemon legendari tersebut. Mendengar nama Shiny Rayquaza, seketika nenek buyut terbelalak matanya, mengatakan bahwa dia pernah melihat Pokemon legendari itu di pegunungan waktu masih kecil. Frogriet kemudian mohon untuk menceritakan bagaimana awalnya dia bisa bertemu dengan Shiny Rayquaza. Nenek buyut lalu memasang gigi palsu yang dikalungkan di lehernya, mengatakan bahwa pegunungan kota Kumuri bukanlah gunung berapi. Namun yang anehnya selalu terjadi letusan gunung berapi misterius yang berada di puncaknya,
Dikatakan itu adalah tempat di mana surga dan bumi bertemu, di mana nenek buyut melihat dengan jelas kemunculan shiny Rayquaza tersebut. Setelah terjadi letusan gunung berapi, nenek buyut melihat shiny Rayquaza yang terbang menjulang tinggi ke langit-langit, yang diikuti dengan munculnya bencana alam. Namun setelah itu, nenek buyut tidak bisa ngomong karena gigi palsunya copot. Dan ayah Yuha segera melanjutkan perkataannya yang terputus-putus itu. Ledakan besar menutupi matahari, dan langit-langit berubah menjadi gelap selama 3 hari 3 malam. Bertemu Fropriet mengingatkan nenek buyut dengan seseorang yang pernah dilihatnya itu. Orang itu berambut panjang. Kelihatannya merupakan orang yang terpelajar. Nampaknya dia terkena ledakan gunung berapi. Dan ibu nenek buyut yang merawatnya sampai sembuh. Setelah memasang gigi palsunya lagi, nenek buyut memperingatkan jika mereka ingin mendekati pegunungan, maka Fropriet dan teman-temannya harus lebih berhati-hati. Fropriet yang mendapatkan begitu banyak informasi pun berterima kasih kepada nenek buyut. Berpindah lagi ke Liko dan teman-temannya, yang berhasil lolos dari kejaran segerombolan Vibrapa. Namun Yuha segera menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang membawa shiny Rayquaza atau yang disebutnya sebagai bencana ke kota ini. Roy pun berdiri untuk membela shiny Rayquaza, menyatakan bahwa Pokemon legendary itu bukanlah pembawa kesialan, dan mereka masuk ke gua karena mendengar Yuha yang berteriak meminta tolong. Setelah agak sedikit tenang, mereka pun menanyakan mengapa Yuha masuk ke dalam gua tersebut. Yuha kemudian menjelaskan bahwa dia sedang mencari Pokemonnya yang menghilang, dan akhirnya menemukan Pokemon itu di dalam gua ini. Tapi setelah itu, mereka tiba-tiba diserang oleh segerombolan Vibrapa. Yuha yakin ini adalah perbuatan shiny Rayquaza, dan Roy berulang kali memperingatkan bahwa shiny Rayquaza sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh Yuha. Ketika mereka berdua mulai bertengkar, Liko dan Dot menyuruh mereka untuk stop dan mikirkan bagaimana caranya keluar dari dalam gua ini. Namun satu-satunya cara untuk bisa keluar dari dalam gua adalah dengan melewati segerombolan Vibrapa tadi, yang meskipun sangat berbahaya jika mereka mencoba untuk menerobos dengan nekat. Namun Liko mengingat kembali apa tujuan mereka yang sebenarnya, dan dengan para Pokemon yang berada di samping mereka, Liko dan teman-temannya pun yakin mereka bisa mengatasi segala masalahnya. Vibrapa, Pokemon getaran bertipe tanah dan naga. Daripada untuk terbang, Pokemon ini menggunakan sayapnya yang belum matang dengan menggosokkannya lalu mengeluarkan gelombang ultrasonik untuk menyerang musuhnya. Vibrapa juga mampu melelehkan mangsanya pingsan dengan cairan pencernaannya. Akhirnya mereka pun mencoba mendekati segerombolan Vibrapa, meyakinkan bahwa mereka sama sekali tidak berniat menyakiti dan hanya ingin lewat saja. Namun segerombolan Vibrapa itu tidak mau mendengarkan mereka, sehingga Liko dan kawan-kawan pun mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk menghadapi segerombolan Vibrapa. Kilowattrel dan Tinkatuk berusaha melawan segerombolan Vibrapa, yang mana jika Pokemon itu dikalahkan, maka akan muncul segerombolan Vibrapa lainnya yang datang untuk menggantikan posisinya. Setelahnya Hatra menyembuhkan teman-temannya yang terluka, sedangkan Floragato, Crocalor, dan Quaxwell melawan segerombolan Vibrapa lainnya. Tidak ingin ketinggalan, Yuha memerintahkan Noibat Dragon Claw untuk memisahkan segerombolan Vibrapa, menciptakan jalur yang bisa digunakan untuk keluar dari dalam gua tersebut. Meskipun terlihat sangat kecapean, Liko dan teman-temannya sangat bersyukur bisa keluar dari dalam sana. Roy kemudian memuji kemampuan Yuha yang lumayan juga, yang beritahukan bahwa dia memang sering berlatih belakangan ini. Rupanya Yuha sedang berlatih bersama dengan Noibat di dalam gua, dan tiba-tiba saja kehilangan Pokemonnya itu. Mungkin juga saat sedang berlatih itu, Yuha tidak sengaja masuk ke wilayah kekuasaan Vibrapa, dan Noibat menghilang karena mencoba kabur dari segerombolan Pokemon tersebut. Akhirnya Yuha pun mengakui kesalahannya, langsung minta maaf karena telah menuduh shiny Rayquaza dengan mengatakan hal yang tidak-tidak. Setelah melihat kemampuan Liko dan teman-temannya yang bisa mengadakan pertarungan dengan sangat hebat, Yuha jadi termotivasi untuk menjadi trainer Pokemon yang kuat juga seperti mereka bertiga. Liko dan teman-temannya pun yakin Yuha bisa melakukannya jika dia bersungguh-sungguh. Tak lama kemudian, Fropriet menyuruh mereka bertiga untuk segera kembali ke kapal, karena dia telah mendapatkan informasi penting mengenai shiny Rayquaza. Tanpa sepengetahuannya, ada anggota The Explorer yang sedang mengawasi dari kejauhan. Berdasarkan cerita yang disampaikan oleh nenek buyut,
Dapat disimpulkan bahwa Gibeon pernah berada di kota ini, dan kemungkinan Rakua itu berada di puncak gunung, tempat di mana surga dan bumi bertemu. Kalau memang benar di situ tempatnya, kapal berpesagi tidak mampu menjangkaunya. Jadi daripada terbang dengan menggunakan kapal, mereka pun milih untuk mendaki pegunungan itu saja, yang artinya mereka harus berurusan lagi dengan yang namanya kedinginan, suatu hal yang tidak disukai oleh Dot. Akhirnya setelah berganti pakaian yang lengkap, Liko dan teman-temannya pun berangkat bersama dengan Fropriet, menyerahkan sisanya kepada anggota Rising Voltaker lainnya. Selama dalam perjalanan, Dot merasa semakin kedinginan saja, sampai akhirnya mereka tiba di tebing yang curam dan sangat sulit untuk dinaiki. Terapagos kemudian manggil Arbolipa, yang menggendong mereka agar bisa naik ke tebing tersebut. Setibanya di depan sungai yang mengalir deras, akan terlalu beresiko untuk menyeberangi sungai tersebut. Terapagos kemudian manggil Lapras, yang menyuruh mereka untuk naik ke punggungnya, sehingga mereka pun bisa menyeberangi sungai dengan aman. Ketika mereka hampir saja menabrak bebatuan, Terapagos langsung manggil Cleaver untuk memotong dan menghancurkan bebatuan tersebut. Semakin dekat dengan puncak gunung, maka sinyalnya juga akan semakin sedikit. Akan sangat berbahaya jika mereka sampai terpisah-pisah. Jadi Fropriet menyuruh Liko dan teman-temannya untuk tetap berdekatan. Namun secara mengejutkan, batu besar menggelinding jatuh ke arah mereka. Untungnya Terapagos masih sempat memanggil Gogging Fire, yang langsung mengalihkan batuan besar itu ke tempat lain. Beberapa saat kemudian, Liko dan kawan-kawan dihadang oleh Tyranitar dan Nidoking. Daripada repot-repot, Terapagos manggil Galarian Moltres untuk menghadapi Pokemon-Pokemon tersebut. Galarian Moltres kemudian meminta secara baik-baik agar mereka diizinkan lewat. Tapi karena tetap saja dilarang, maka Galarian Moltres pun menundurkan Pokemon-Pokemon tersebut, sehingga Liko dan teman-temannya bisa lewat tanpa ada yang mengganggu mereka lagi. Liko dan teman-temannya pun menyadari bahwa selama dalam perjalanan ini, mereka selalu dibantu oleh Pokemon Sixeros, yang artinya mereka berada di jalan yang benar menuju ke Rakua. Namun Liko masih penasaran apakah Terapagos juga membantu Lucius sebagaimana yang dilakukannya sekarang. Sampai akhirnya mereka pun tiba di tempat yang lebih tinggi lagi, yang sebagian besar tertutup awan dan kabut yang tebal. Meskipun kurang yakin dengan apa yang ada di hadapannya, mereka tetap percaya bahwa ada Rakua di depan sana, sehingga mereka pun nekat menerobos kabut yang tebal agar bisa sampai ke tujuannya. Setelah itu mereka pun sampai di puncak gunung yang sangat tinggi sekali, dan ditutupi oleh awan yang sangat tebal. Dikatakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik awan tebal tersebut, yang kemungkinan adalah surganya para Pokemon atau yang disering disebut sebagai Rakua.